Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 21 bulan Mei 2024. Kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 tahun 2024 oleh emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kita akan membahas dua, yaitu RDTX dan UCIT ya. RDTX dan UCIT ya. Dua emiten ini di sektor yang berbeda ya. Yang pertama RDTX itu namanya adalah Roda Vivatex Tbk, dan satunya lagi Unicharm Indonesia. Sebelum kita bahas, bahwa analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan beli atau jual, karena ini adalah bersifat edukasi ya. Jadi ini hanya sebagai bahan pembanding ya. Kemudian pembahasan kita seperti biasa berdasarkan analisa fundamental, khususnya kepada value investing ya. Baik, sebelum kita bahas, bila pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Roda Vivatex ini adalah perusahaan yang menyewakan gedung perkantoran melalui anak usahanya. Berarti Roda Vivatex ini adalah induk usaha ya, atau istilahnya itu holding company ya. Gedung perkantorannya antara lain RDTX Tower, Menara Standard Chartered, dan Menara PHE ya. Mereka berproduksi secara komersial usaha industri tekstil KN83. Saat ini kegiatan usaha industri tekstil telah dihentikan ya sejak 2014. Berarti mungkin asalnya ini adalah perusahaan tekstil ya, tetapi berhenti lalu berubah haluan menjadi bidang penyewaan tower ya. Penyewaan hunian-hunian tower ya, gedung-gedung perkantorannya ya. Saat ini aktivitas perseroan meliputi investasi dalam saham entitas anak yang bergerak dalam bidang penyewaan ruang perkantoran ya. Jadi itu RDTX tadi ya. Jadi ini bidangnya properti, khususnya penyewaan perkantoran. Sementara Unicharm ini adalah bergerak dalam bidang baby care ya, artinya bahan-bahan atau keperluan untuk bayi ya, feminine care, keperluan wanita, dan health care untuk kesehatan ya. Kegiatan usaha mereka utamanya ini dalam bidang produsen popok bayi, namanya Mami Poko ya. Ini banyak sekali kita temukan ya di toko-toko. Kemudian pembalut wanita namanya Charm, popok dewasa Charm juga, dan tisu basah namanya Mami Poko ya. Unicharm ini kalau tidak salah juga merupakan perusahaan asing ya dari Jepang. Ini tapi membuka usaha di Indonesia ya. Baik, kita bahas berdasarkan laporan keuangannya berikutnya ya. Ini adalah laporan keuangan RDTX tadi ya. Laporan keuangan RDTX triwulan 1 2024 ya. Dari semua data yang kita dapatkan di sini adalah yang pertama, perusahaan ini dihargai oleh masyarakat, oleh investor itu sudah di atas harga bukunya ya. Berarti harga sekarang di atas dari nilai wajar perusahaannya. Berarti seperti biasa saya akan mengatakan bahwa perusahaan harus menggenjot usaha mereka untuk sampai ke nilai sekarang, atau harganya yang harus turun dulu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke valuasi. Di sini valuasinya sudah 25% di atas dari nilai harga wajar saham ini ya. Berarti ini kalau ibaratkan bis itu sudah melaju kencang ya. Ini melaju kencang. Jadi dua data, yang satu bertumbuh wajar harus mengejar
harga, yang kedua harga ini sudah kencang ya. Nah, berikutnya kita dari harga yang sudah agak melaju-laju dan agak-agak di atas ini, kita mendapatkan bahwa dividennya ini 66%. Ini berarti sudah sangat layak bagi investor ya. Namun dengan 66% ini kita hanya mendapatkan ya, baru mendapatkan 5,2%. Berarti ya secara keuntungan ya, secara keuntungan coba kita cek dulu, 1129 kita bagi dari 10.219, berarti keuntungannya ini baru 1% ya. Di keuntungan dibandingkan modal perusahaan itu baru 1% ya. Coba saya ulang lagi, kalau salah 1129 dibagi 10.219, 10%, 11% ya. Berarti keuntungan perusahaan ini maksimalnya itu ya itu 11% saja dari keseluruhan. Dibagikan 66%-nya kita hanya dapat 5,27%. Berarti ini dari segi modal ini keuntungannya cukup kecil. Ya itu tadi perlu menggenjot lagi ya keuntungannya supaya bisa paling tidak mendekati tadi ya. Tetapi di sini dividennya kita anggap besar, tetapi valuasinya yang mahal tadi ya. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi dari segi kehutang aman, dari segi pengendalian ini 21% aman saja, walaupun semua sahamnya ini ada di bursa, tetapi yang ditradingkannya hanya 21%, berarti pengendali tetap menguasai dan tidak walaupun terbaca bisa trading, tapi pengendalinya di sini sebenarnya tidak trading ya, pengendalinya asing tadi ya. Oleh karena itu, kalau menurut saya dengan 5,2% ini ya, dengan 5,2% ini sudah mencukupi syarat untuk kita dividend investing. Tapi untuk kita membeli di harga diskon ini kita tidak dapat ya. Kalau kita misalnya kita beli sekarang dengan berharap di dividen bisa, tetapi karena ini melaju kencang bisa saja dia turun dulu ya ke harga bawah. Tetapi mungkin di awal-awal kalau dia turun mungkin bisa saja harganya kalau turun tidak dividennya tidak mampu mengcover. Tetapi kalau kita memang berniat membeli lama, dia akan akhirnya lama-lama bisa tercover juga ya. Tetapi untuk tahun pertama misalnya terjadi turunan harga, mungkin saja turunnya jauh ya. Tapi kalau kita sudah meniatkan dividen investing, bisa saja kita tahan ya, kita bisa saja kita beli. Tapi resikonya tadi harganya turun dulu ya. Misalnya menuju ke wajar lalu menuju valuasi murah, itu mungkin terjadi turunnya agak lebar dulu ya. Oleh karena itu, kalau saya pribadi akan menyimpulkan ya, saya pribadi tentu akan kalau saya pribadi ya menunggu valuasi ya membaik ini, dalam artian turun menjadi tidak hanya menjadi wajar tapi menjadi murah ya. Saya akan menunggu menjadi murah, tidak hanya menunggu wajar ya. Tapi kalau kita yang dividen investing, sekali lagi bisa saja dibeli ya, tetapi kalau ada penurunan harga ya siap-siap ditahan saja. Ini RD tax ya.
sekarang kita bahas yang kedua, UCIT. Mungkin tadi saya salah kata ya mungkin ya. Yang tadi yang saya bahas, maaf ya, yang saya bahas ini RDTX ya. Berikutnya kita bahas unit charm, UCIT ya. Nah, untuk unit charm ini secara data ya, kali lagi bahwa perusahaan ini dihargai masih di bawah dari nilai bukunya, yaitu 1317. Sekarang baru 810, berarti ada ruang yang perlu dikejar oleh perusahaan ini sehingga mereka sampai kepada nilai bukunya itu 41%. Berarti di sini ada ruang untuk bertumbuh kembang lagi ya, mengejar jadi harga yang mengejar nilai buku ya. Kalau di RDTX tadi, di sini bukan harga yang mengejar nilai buku, tapi nilai bukunya yang mesti mengejar harga ya. Jadi begitu ceritanya ya. Kalau di UCIT ini harga yang harus mengejar nilai buku ya. Di sini ada ruang untuk bertumbuh. Kemudian dari segi valuasi ini UCIT ini murah ya. Murahnya 28%, berarti 8% lagi lebih murah daripada harga wajar, berarti rentang wajar, berarti masih kita kategorikan istilahnya ini sudah aman ya, valuasinya murah ya. Murah dalam artian dekat rentang dengan wajar, tapi masih masuk murah. Jadi dari dua valuasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa perusahaan ini valuasinya murah dulu ya. Kemudian murahnya ini perlu kita validasi seperti biasa ya. Memvalidasinya dengan dividen. Ternyata dividen yang didapatkan di sini DPR-nya hanya 20%. Dengan 20% ini ya. Dengan 20% ini, pertama kita pribadi menganggap bahwa 20% itu belum mencukupi syarat yang kita tentukan ya. Coba kita cek dulu 113 kita bandingkan dengan book value-nya 1373, itu keuntungannya hanya 8% ya. Keuntungan perusahaan hanya 8% ya. Karena itu kenapa 8% dibagi 20 dari 8% ini 20%-nya ya dibagikan ke investor. Jadi sekitar 3% lagi ya. Sekitar 3% saja yang 2,7% yang dibagi ke yang kita dapatkan dalam menunggu setahun ya. Oleh karena itu di sini murah ya. Sekali lagi bukan dividen ya. Pembelian kita untuk saham ini kategorinya murah, kita dapat diskon. Tetapi dividen yield hasil kita menunggu dalam setahun itu tidak mencukupi inflasi ya. Dividen yang kita dapatkan tidak mencukupi inflasi ya. Sehingga dividennya kita kategorikan kecil. Sampai di sini bahwa murahnya valuasi ya tidak dibarengi dengan dividen yang mencukupi. Kesimpulan kita begitu. Murahnya valuasi tidak mencukupi dividen yang tidak dibarengi dengan dividen yang mencukupi. Kalau dari segi ketahanan perusahaan ini oke. Hutangnya aman. Kemudian masyarakat yang bertrading hanya 20%, yang di bawah 5%. Kemudian saham yang bisa dijual belikan keseluruhan itu hanya 33%. 67%-nya itu oleh perusahaan tadi peran asing UCIT tadi ya. Unit charm Jepang itu tidak trading. Jadi ini aman saja. Nah, jadi sampai pada simpulan kita apa? Simpulan kita adalah kita dividend investing dan value investing. Oleh karena itu, kalau menurut saya
kita harus menunggu dividen membaik. Kenapa? Supaya risiko kita juga bukan risiko ya, supaya hasil menunggu kita setahun itu ada ya. Hasil kita menunggu setahun itu ada hasil lelahnya ya. Meskipun di harga yang murah, kalau tidak ada dividen kan kita menunggunya tidak ada hasil, istilahnya ada hasil tapi tidak bisa kita pindahkan untuk berinvestasi di lain ya. Kalau ada di sini 5% kan dividennya kita bisa investasikan ke tempat lain lagi atau menambah di sini ya. Oke, demikian pembahasan kita. Jika dirasa bermanfaat sekali lagi silakan like, subscribe, dan share. Jadi pembahasan kita ada dua. Yang pertama tadi RDTX, roda Vivatex. Yang kedua UCIT, Unicom Indonesia ya. Dua entitas yang berbeda dibahas dalam satu pembahasan. Oke. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.